salat dan salam Allah kita diwassalamkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama mengucapkan terima kasih karena juga lakukan ini selama hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali kepada Bapak dan Ibu guru semua sudah berkenan hadir ya. Dari lubuk hati yang paling dalam saya menyadari betul bahwa ini seharusnya tidak dilakukan. Dalam artian kita semua punya hak gitu ya. Bapak Ibu setiap hari Sabtu libur, saya juga sama libur. Jadi dalam kurikulum merdeka, konteks itu berarti kita muhasabah diri gitu ya. Apa sih yang sudah kita laksanakan selama 1 tahun terakhir, semester 1, semester 2? Kira-kira kelebihan kita apa? Kekurangan kita apa? Itu dari program yang sedang berjalan. Kita akan fokus kepada pertama bidang kurikulum, gitu ya. Kira-kira dari kurikulumnya seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan harapan kita bersama? Dengan target yang ditetapkan di awal Juli 2024 kemudian gitu ya. Lalu dari bidang kurikuler, dari kesiswaan, kira-kira sudah sejauh mana nih pencapaian prestasi non-akademik para siswa kita? Kira-kira langkah kerja kita kemarin itu sudah sesuai apa belum? Andai kan ada kekurangan, menurut Bapak dan Ibu itu apa aja? Bisa nggak kita perbaiki agar di tahun ini kita bisa berkolaborasi, bekerja sama gitu ya, saling bahu-membahu supaya sekolah kita bisa tetap berada di posisi teratas. Kenapa Bapak dan Ibu? Dengan kebijakan pemerintah provinsi yang terbaru ya, di SPNB, seleksi penerimaan murid baru, Bapak dan Ibu pasti sudah mendengar bahwa di sekolah negeri kami pada akhirnya SPNB tahap pertama seperti itu berjalannya semua masyarakat sudah paham. Lalu SPNB kedua ada injection program ya, di mana ada program PAPS gitu, semua wajib sekolah. Artinya yang tadinya di SPNB tahap 1 ditolak ya kan, karena kuota tidak sesuai, tidak memenuhi kuota itu, sudah melebihi kuota dari kalangan yang ekonomi lemah SPNB. Di bagian SPNB tahap 2 itu berjalan sesuai persyaratannya, prestasi akademik dan non akademik, namun ditambah dengan program PAPS. Jadi yang di SPNB tahap 1 ditolak akhirnya diterima oleh negeri. Dampaknya adalah banyak sekali sekolah swasta yang tidak mendapatkan siswa. Tahun ajaran ini banyak sekolah yang turun peminatnya. Itu kenapa? Karena yang tadinya dia mau masuk swasta, itu kan karena tidak diterima di negeri, akhirnya kembali ke negeri. Itu kebijakan Bapak Gubernur. Ya sebagai Jawa Barat, otomatis kita harus mendukung gitu ya. Namun di sini jadi PR bagi sekolah kita. Kenapa? Karena kita swasta. Sekolah binaan saya ada 9, 3 melaporkan penurunan drastis sampai 0. Kebayang sekali 0 di awal-awal bulan Juni. Saya sudah dapat informasi bahwa kepala sekolah diganti bukan karena performanya yang buruk, bukan, namun qadarullah beliau menikah dan harus mengikuti suami ke Sulawesi. Akhirnya kan saya meminta kepada pihak yayasan kiranya bisa ada penggantian. Kebetulan seperti itu, lalu ada penggantian tanpa kami semua paham, yayasan juga tidak tahu, kami pun di pengawasan tidak tahu bahwa akan digulirkan program PAPS gitu ya. Jadi mudah-mudahan sekali ibu kepala sekolah ini baru memimpin, baru mulai SPNB, belum paham benar karakter wilayah Kabupaten Bogor karena beliau bukan dari Kabupaten Bogor, coba bayangkan, ya kan? Karena dia sekolahnya 4 tahun. Siswa tahun ini di kelas 10 yang tidak ada sama sekali, hanya ada kelas 11 dan 12. Kan luar biasa. Yang sudah berjalan lebih lama, kalau sekolah tidak
selesai. Di awal setelah PSKJ, 4 guru mengundurkan diri, itu masuk kurikulumnya tanpa basa-basi, hand out gitu aja. Ya, saya kaget, saya bilang kan kita punya adab ya. Kalau memang ada hal yang kiranya tidak sesuai, kita bisa bicarakan dengan pihak manajemen baru kita bicara dengan pihak yayasan. Jangan lupa, saya ini juga manusia, pernah disapa. Ibu, bagaimana kondisi saya seperti ini? Saya begini. Solusi dari manajemen begini, yayasan begini. Kalau mau pamit, misalnya pamit baik-baik, gitu kan. Jangan ditinggalkan anak di tengah jalan. Sementara itu mau PSAT. Gak ada guru PSAT itu 2 bulan. Coba, mau belajar di mana? Itu kan dosa kita. Kenapa? Kita tidak menyelesaikan amanah gitu. Jadi, kalau memang mau ada sesuatu hal yang memaksa kita mengundurkan diri, saya mohon mengundurkan dirinya setelah pembelajaran. Supaya apa? Kita tidak membebani rekan kita, gitu ya, tidak menimbulkan masalah baru yang pada ujungnya akan kembali kepada kita, gitu. Itu hasil pembelajaran dari beberapa sekolah binaan saya yang lain. Tidak perlulah kita ikut pula dalam sebuah perkumpulan untuk mendemo pimpinan gitu ya, atau mengajukan keberatan kepada Pemprov Gubernur. Kenapa? Justru ini tantangan buat kita. Kita sudah sampai sejauh mana memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pendidikan gitu. Saya bangga sekali melihat beberapa video referensi tahun lalu dan persiapan untuk tahun ini, termasuk MPLS-nya gitu ya. Alhamdulillah saya bisa katakan untuk sekolah swasta yang saya bisa bangga dengan saya ya di sini nama saya. Kenapa? Karena saya bisa mengajak kolaborasi. Status sajanya di sini, status sajanya di sini tuh sudah punya bahan gitu ya. Kalaupun ada kekurangan, tugas saya untuk membantu bagaimana supaya kita bisa mencapai tujuan. Sampai saya bilang, Ustadz Aska bisa kaya di bikin boarding school. Sampai saya bilang gitu. Kenapa kira gitu loh ya? Ini kan udah dipercaya masyarakat Cilengsi. Banyak orang yang ingin belajar juga dengan pahamnya kita pahami di sini. Tetapi kekurangan tempat gitu. Terlalu jauh, di tempat lain kan nggak ada. Kalau di sini kan biaya masih bisa tercover lah, ya nggak terlalu tinggi banget, juga nggak terlalu di bawah banget. Kualitas anak-anaknya bisa kita lihat dalam keseharian. Gitu. Itu penilaian saya. Oke, sekarang mari kita masuk ke dalam refleksi Bapak dan Ibu dulu. Mana sih ininya? Yuk kita refleksi, siapkan handphone Bapak dan Ibu. Kita masuk ke Mentimeter. Ada beberapa pertanyaan, nanti mohon dijawab. Karena materi berikutnya akan nyambung dengan hasil refleksi Bapak dan Ibu. Oke, tinggal scan barcode Mentimeter. Kalau nggak scan barcode bisa tulis aja di browser mentimeter.com. Masukkan kodenya 4770 4335. Oke, sudah. Oke, kalau sudah saya izin pindahkan. Sudah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Nah, kalau sudah apa yang Anda ketahui tentang pembelajaran berbasis proyek yang sudah dilaksanakan? Oh, saya tidak tahu sama sekali. Saya sudah cukup tahu dan cukup paham dan tinggal belajar. Proyeknya yang di atas itu ya 4.0335. Ya, betul sekali. Ya, sip. Oke. Itu langsung disubmit. Ya, disubmit ada tulisan submit bawahnya. Nah, betul. Iya, betul. Dari salah submit. Ustaz sudah paham dulu tentang pembelajaran berbasis proyek. Wih, alhamdulillah.
Ada yang sedikit tahu, ada yang sudah sangat paham. Oke, dengan cara seperti ini semua jadi bisa melihat bahwa ternyata guru-guru kita di SMA Mutiara Islam ini sudah paham dengan pembelajaran berbasis proyek. Betul? Artinya di semester sekarang tahun ajaran baru 2025-2026 semua sudah siap melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Oke? Karena itu nanti intinya. Ya. Sip. Kita bisa lanjut ke yang kedua. Yang kedua, seberapa familiar Bapak dan Ibu guru dengan konsep digitalisasi absensi dan penilaian terintegrasi? Iya. Gurunya. Ya, karena Bapak dan Ibu nanti yang harus membuat ini perubahan dalam proses penilaian. Ya, saya. Ya, Iya, betul sekali. Jadi Bapak dan Ibu guru di sini ya, konsep digitalisasi sudah diterapkan belum di kelas selama ini? Gitu. Di semester 1, semester 2 boleh. Pokoknya bebas semester, yang penting di tahun ajaran 2024. Ada yang tidak familiar, ada yang sudah familiar, ada yang sudah sangat familiar. Alhamdulillah. Tidak terlalu mengkhawatirkan saya kalau gini. Oke. Jadi Mutiara Islam sudah siap ini kalau habis akrab sudah bisa lah ya menyaingi Al-Kahfi Bogor. Harusnya harus duduk bersama dengan yayasan agar ada penganggaran di awal. Gimana sih membuat program pendampingan siswa agar mereka siap mengikuti semua lomba. Jadi lomba-lombanya itu dibagi-bagi sama mereka. Kalau mau lomba debat bahasa Inggris sudah siapin dari awal. Guru pendampingnya siapa, biayanya berapa. Gitu. Seperti itu kalau di Al-Kahfi. Bahkan mereka sampai mengundang tim ahli untuk berlatih. Semangat. Oke. Apa manfaat utama yang Bapak Ibu pikirkan dari menyimpan modul ajar secara digital? Nah, biasanya kan kita nge-print nih. Saya masih ingat deh waktu pertama datang ke sini menilai penilaian kinerja kepala sekolah ya. Saya minta di-printkan FPP, modul ajar. Ada yang nggak balik-balik. Alasannya country di TU gitu kan. Nah, ada juga yang sigap, ibu saya baru sampai sini pas kuliah baru nge-print CP. Tidak boleh lagi seperti itu. Kalau yang kemarin bolehlah itu terjadi karena pengawas pembinanya bukan. Kalau sekarang semua Bapak dan Ibu saya cek satu-satu. Membuat tidak disimpannya di mana, gitu ya. Oke. Sudah pilih? Nah, betul sekali. Bisa diakses kapanpun. Bapak punya data. Kalau punya data. Efektivitas tenaga tidak berantakan, Masya Allah. Berarti udah pada pinter ini semua. Sudah dilaksanakan kan? Sudah disimpan dalam bentuk digital semua perangkat pembelajarannya? Sudah, sebagian besar sudah. Sedang proses. Ada lebih fleksibel, meminimalisir resiko hilang. Iya benar, kenapa? Karena maklum, ya kan? Kita kan bukan di rumah sendiri, ya enggak? Kita simpan di meja kerja kita pun kadang pindah-pindah ada kaki. Kalau di tempat kerja itu kadang kami pakai folder di atas meja terus sama folder. Pas dia folder ada aja yang isi. Saya bikin itu dulu ya, enggak balik-balik. Inilah pentingnya kita harus simpan dalam bentuk digital. Kenapa begitu? Karena pembelajaran abad 21 menuntut murid tanggap
belajar pelan-pelan orang baik. Seberapa yakin Bapak dan Ibu tentang pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan keterampilan siswa dibandingkan metode tradisional? Nah kan tahun 2004 kemarin semester 1 dan 2-nya sudah melaksanakan pembelajaran dengan berbagai metode. Masih ingat kan perubahannya, perbedaannya? Nah, silakan. Cukup yakin dan sangat yakin. Yang tidak yakin ini kenapa nih? Yang tidak yakin kenapa? Siapa yang tidak yakin? Gimana coba? Tradisional Ya. perlu ada pertanyaan itu menurut saya bisa diputuskan itu kalau tahu saya apakah seperti ini Sekarang nih, dalam beberapa metode tradisional itu yang kayak gimana? kita tadi itu dari sana tuh kan yang dulu ada dasar kalau sekarang kita cuma sudah kita ada lagi ya Gimana nggak dalam proyek? betul ada bimbingnya tapi kalau yang tradisional itu menurut saya dia akan lebih kerja keras untuk karena kualitas itu saya karena sekarang kita kasih kunci masuk tadi ya bagi saya, tapi kan anak-anak yang saat ini belum bisa kita akan panen masuk ke posisi ini bukan benar-benar jendela dunia kita harus paling anak ini mereka cepatnya ini saya sih Jadi masih 50-50 gitu ya, harus ada kajian dulu gitu ya. Oke, penelitian ya, terima kasih banyak Ustaz. Oke. Tapi saya kira juga di sini yang jawab yakin lebih banyak. Kenapa yakinnya banyak banget itu? Di bagian sini yang tadi jawabannya yakin siapa? Mau mewakili? Sangat berikan pendapat ya. Bismillah, saya sebenarnya yakin walaupun metode proyek saya namanya kayak gini, paling satu pemaparan itu satu pemaparan satu. Cuma kita jadi melihat anak yang pasif di kelas itu jadi kayak mau nggak mau memahami karena nanti dari proyek itu kan nanti kita ada pertanyaan secara langsung Bu. Nah jadi kita disuruh tahu oh ternyata dia belajar, oh dia ternyata memahami konsepnya, tapi dia tidak memahami perhitungannya untuk belajar itu. Terima kasih banyak. Mewakili berarti semua saja ya. Oke baik, terima kasih. Yuk kita lanjut ke refleksi berikutnya. Apa keuntungan terbesar yang Bapak dan Ibu rasakan ketika kita menggunakan penilaian yang awalnya dari pilihan ganda ke bentuk portofolio atau proyek? Selama ini kan kita selalu menggunakannya PDF ya, ganda terus ya, multiple choice terus. Nah, pernah kan pasti dalam 1 tahun terakhir Bapak dan Ibu memberikan tugas proyek lalu mengumpulkannya dalam bentuk portofolio. Kira-kira itu seperti apa yang dirasakannya? Keuntungannya di sini bisa dalam bentuk waktu, bisa juga finansial, coba dijelaskan. Lebih kekinian, oke. Bagus. Berarti kita sudah siap adaptasi ya kalau gitu. Kita adaptasi dengan perubahan di mana sekarang perubahannya portofolio. Penilaian lebih nyata, alhamdulillah. Banyak pilihan penilaian. Kemampuan siswa dari banyak, melatih kreativitas siswa. Siswa
bersama, mengembangkan pemikiran. Oke, keren sekali. Ada lagi? Guru belajar dari siswa. Nah, ini baru. Bagaimana dalam penilaian portofolio dan proyek, kok bukannya murid yang belajar dari kita, tetapi malah kita guru yang langsung belajar dari murid. Kenapa itu? Ya, karena dia lebih luas. Seperti tadi kita bilang, cakupan dunia pengetahuan sekarang lebih terbuka lebar dengan adanya internet. Nah, otomatis kalau kita minta dia jelaskan atau menjelaskan buatlah rangkuman mengenai fungsi air, misalkan gitu kan. Nah, si siswa otomatis mencari tahu dulu definisi air, gitu kan, konsep air, bagaimana air bisa mengalir, bagaimana air berubah dari air yang suci menjadi air yang tidak suci, gitu kan. Betul. Ada airnya kita hilang, saya terlihat. Alhamdulillah ada kelompok siswa lebih tinggi. Dia bersekali itu ya. Alhamdulillah. Dari bagian ini saya berharap kepada ibu-ibu semua jadi ada gambaran. Apa kekhawatiran utama Bapak dan Ibu terkait penggunaan teknologi digital dalam pengajaran? Kalau kami di negeri biasanya itu anak pegang handphone biar disuruh dikumpulin gurunya ngajar, siswanya pegang HP, biasanya gitu. Akhirnya ada sekolah negeri yang dia nggak boleh pakai handphone dari awal masuk. Ini mah tinggal tergantung teknik strategi Bapak dan Ibu. Terjadi kecurangan kalau kita menggunakan teknologi digital dalam pengajaran. Maksudnya gimana? Terjadi kecurangan. Dia lihat internet benar bisa keren. Lihat internet benar. Apalagi kalau kita pakai aplikasi ujiannya itu yang enggak kalau ya kan enggak kunci. Jadi dia kasih buka browser ChatGPT. Langsung tinggal kopas ke soal. Kita bikin soal yang menit, pakai notes ya. Sampai menarik saat ini tadi perbaiki. Aku kerjanya enggak. Terus terdistraksi. Ya, ketika dia belajar, ya, ada iklan di layar handphonenya. Tidak terpantau penuh. Benar, kenapa? Ya, saya. Gimana saya mau memantau kan tidak di depan ini? Tapi apa yang ada di balik layar kelihatan seperti itu. Ini ketidakuntungan kita alias kerugian dari guru, ya. Berarti nanti kita berpikir solusinya di mana, gitu ya? Solusinya di mana? Terus nyasar tonton yang lain. Loh, itu tuh tadi gara-gara terdistraksi, gitu. Tadi kita tahu nggak boleh ketiga, nggak boleh. Cuma karena itu muncul terus. Saya kan jatuh, pengen tahu loh, kekinian apa, info-infonya di lapangan. Jadi kemana, gitu ya? Benar. Bahaya siswa sulit fokus, terus malas berpikir dan gadget tidak
bersedia mencoba di tahun ajaran ini komitmen nih, mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dalam mata pelajaran ya, tidak masih lama. Nanti kupasannya dalam standar isi ya, beban kerja guru. Waduh, pokoknya besok siapkan stamina di hari Selasa. Kita mulai materi dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Dengan pembicaranya luar biasa yang baik bisa datang mewakili motif. Harus siap ngantuk, siap fokus supaya balik ke sini kalau disampaikan karena keberatan bagi saya sendiri, saya menyampaikan 7 materi sekaligus. 7 materi, jadi otomatis kami di MKPS Kacari 1 berkolaborasi, berbagi tugas. Jadi Bapak dan Ibu guru, mohon doanya, mohon persiapannya setelah mereka kembali ke sekolah, tolong didengarkan, disimak, dijalankan. Alhamdulillah semua kalau lebih dari 50% siap mencoba ya. Kita siap mencoba karena memang ini sudah ditetapkan dari pemerintah. Kita siap mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dalam mata pelajaran. Seberapa besar kemauan Bapak dan Ibu guru belajar menggunakan sistem digital untuk absensi dan lain-lain. Nah kalau ini kan nggak bisa keluar tanpa usaha, harus pribadi. Itu harus pribadi ini. Kita kembali ke zaman COVID. Kodarullah untuk COVID dan hikmah. Kita jadi banyak belajar IT, pelatihan yang gratis sampai yang gratis. Mau atau tidak mau sangat mau. Sangat mau berarti apapun nanti permasalahannya, kendalanya, Bapak dan Ibu nggak akan mundur. Tapi kalau mau masih bisa mundur. Kalau ini nggak bisa mundur lagi, harus terus fokus. Begitu ya. Kenapa? Karena lumayan juga untuk mempelajari hal baru, kita perlu banyak effort, ya kan? Ya, karena kita masih berjalan di tradisional, aku maafin ya. Pas bila mau belajar, tidak kan? Adakah kursinya penuh ya udah. Kelas ini lengkap semua, kan gitu? Ya enggak. Tapi kalau kita sudah pakai sistem digitalisasi, anak mau nggak mau harus selalu fokus. Dengan itu kita punya alasan kenapa anak menggunakan handphone di kelas. Dengan itu juga kita bisa mengingatkan anak agar anak menggunakan handphone untuk hal yang tepat. Gitu ya. Oke. Apakah Anda mendukung nih? Ini bagian ekstrakurikuler. Kan kemarin kita eksponya sudah seperti itu ya, dijalankan oleh Mutis. Andaikan sekolah ini membuka ekstrakurikuler baru berupa konten kreator, mau berupa jangan sekarang kalau mereka yang di luar sana kan sudah menggunakan sosmed untuk membawa pendidikan. Saya tidak saja
hiburan kayak gitu. Jadi berubahnya lebih banyak ke pendidikan. Memang teknologi itu seperti pisau, ya kan? Bisa bermanfaat, bisa tidak. Kita usernya yang harus memutuskan itu bermanfaat atau tidak. Di sini pihak kita semua. Apa tantangan terbesar yang Bapak Ibu hadapi dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek di kelas selama tahun ajaran 2024-2025? Waktu dalam pembelajaran berbasis proyek, fasilitas kurang mendukung fasilitas. Nah, yang besar itu berarti mayoritas jawaban Bapak dan Ibu di sini. Makanya dia munculnya besar. Kalau yang tadi jawaban dari slide-slide tadi kan ini kecil, karena beda-beda setiap orang. Tapi kalau ini mayoritas jawabannya paling besar adalah dua. Berarti masih ada kesalahan konsep dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Oke, kenapa? Bisa jadi selama ini Bapak Ibu bikin proyeknya sendiri, permata pelajaran aja, pelajaran IPA ya udah khusus IPA aja, gitu, bahasa ya bahasa aja, tidak ada kolaborasi. Akhirnya dia kecapean sendiri, anak juga berbeban ya biaya, ya semua. Jadi enggak fokus mereka, enggak berhasil. Berarti kita perbaiki ya. Cuma bertanggung jawab sebagai saya lebih. Dan itu tadi karena faktor dari itu. Maklum ya kalau kerja kelompok anak-anak itu 4 R, lu lagi. Yang terjadi malam itu lagi, yang lain titik nama, jumlah kali. Fasilitas atau pelatihan apa nih yang Bapak Ibu butuhkan untuk merasa nyaman menggunakan sistem digital? Ini bisa ke fasilitas sekolah ya, sekolah-sekolahnya bisa dalam bentuk pelatihan juga. Terus Bapak dan Ibu idenya mau apa? Pokoknya nanti tim manajemen tablet yang dulu, pelatihan penggunaan aplikasi internet device mendukung Diklat, Canva, konten kreasi, Cloud Unlimited. Nah ini nih yang bagian agak susah-susah dijawab nih, karena berhubungan sarkas, hubungannya duit semua. Nah ya kan, mau nggak mau nanti duduk bersama dengan yayasan. Ada nggak pengalokasian anggaran lebih untuk bagian ini, gitu ya? Kenapa? Ya karena nggak mungkin. Tapi sebenarnya apa? 10 guru kebagian, sistemnya mau apa? Inventaris, gitu kan? Atau mau nganjur dulu untuk operasi dengan harga khusus, misalnya. Gitu kan? Kalau di negeri kan seperti itu kita harga khusus dulu, tapi diminta ada kami seperti itu. Lalu Cloud Unlimited ini berapa? Karena kan biaya berlangganan biasanya. Sistem aplikasi Chromebook yang lagi rame di luar sana. Saya sendiri dapat Chromebook Bapak dan Ibu, tapi nggak bisa menggunakan. Alhasil ketika setelah dilantik, saya menggantikan. Kenapa? Ya ini makanya juga sebab harus selalu komunikasinya. Kekurangan daripada kita kan ketika kita pindah kelas itu si wifi-nya kan masuk boleh keluar, berarti satu kelapasan. Jadi ngajar kembali ke metode tradisional. Kalau kita ada punya sendiri. Biasanya ada koperasi kan? Kalau di kami koperasi itu saya dulu ya pinjam uang tapi nggak pakai bunga. Jadi pinjam 10 ya 10 nggak pakai bunga. Karena untuk memudahkan kita aja. Seperti itu. Di
diklat. Kalau diklat, ini bisa pakai IHT. Bisa pas saya datang, Bu, kumpul sebentar yuk kita belajar. Tapi kalau saya tipenya yang nggak mau dari sayanya terus, inisiatifnya dari Bapak dan Ibu misalkan. Bu Neng hari ini selain Mohamed, bisa nggak ngajarin kamu? Supaya saya tahu apa sih yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu semua. Kalau ternyata ketika saya bilang nanti Ibu udah bisa, kan saya malu. Gitu ya. Jadi dari sininya harus ada inisiatif. Nggak perlu banyak-banyak ketika kita memiliki kesungguhan dan kesabaran. Benar banget. Ini faktor yang paling penting. Ya, kalau kita nggak sungguh-sungguh, ya bagaimana kita akan bisa menguasai aplikasi. Bagaimana Bapak Ibu biasanya melibatkan siswa dalam proyek kolaboratif? Gimana caranya selama ini? Cara melibatkan siswa dalam proyek kolaboratif. Secara acak gantian, ini acak maksudnya gimana diacak? Anaknya diacak-acak itu. Kalau saya diacak-acak apa mahal? Siapa yang diacak-acak? Ayo. Yang kita dari proyek awal ya, jadi sekarang kelas ini dia benar-benar jadi partai itu, dia sudah dia itu. Ada bagi-bagi tugas, kita yang pasangkan baru dipasangkan gimana kan kalau berpasangan mah harus lawan jenis. Oh, high level sama middle level. Berarti bukan kita pasangkan bahasanya. Gitu. Ini apa namanya? Disesuaikan dengan level kompetensi. Ya. Oke, mentor sejawat. Ya. Presentasi bagi kelompok, nilai sesuai keaktifan. Benar. Terus apa itu gantian ya. Menjelaskan dulu manfaatnya itu. Yang paling penting itu. Ketika kita mau menerapkan proyek kolaboratif, kita jelasin dulu ke siswa di satu kelas ini. Nah, kita hari ini belajar pelajaran bahasa Inggris. Nanti kalian bekerja berkelompok ya. Kenapa dipasangkan kalau di kelompok? Kita jelasin. Karena kita punya waktu sekian menit, gitu. Kalian nanti bisa belajar bersama dengan teman-teman lebih aktif. Jadi saya sebagai guru bisa berkeliling membantu mana yang membutuhkan. Gitu. Jadi kalau kita kasih tahu manfaatnya, mereka mau lari dari tanggung jawab. Enggak, karena dia tahu manfaat bagi diri dia saat ini dan di masa depan. Kita harus jelaskan. Mempelajari karbon misalnya, itu penting sekali ya nak. Supaya kamu nanti tahu karbon itu bukan cuma mampu mencemari udara, tapi juga bisa mempengaruhi kesehatan kamu. Nanti kalau kamu nggak sehat, kamu akan begini-begini. Seperti itu, oke? Kalau presentasi itu adalah produknya ya. Bagaimana kita melihat produk dari kolaborasi. Setelah mencoba pembelajaran berbasis proyek atau digitalisasi, seberapa besar dampak positif yang Bapak Ibu rasakan? Ini kita udah ajar nih di kelas, ya kita udah terapin proyek kolaboratif. Manfaatnya apa? Yang Bapak Ibu rasakan? Ada apa enggak? Wah ada, ternyata besar. Ada sama ada. Oke, good. Banyak perubahan. Minimal anak jadi aktif. Yang tadinya pendiam, mau nggak mau dia geser platform juga kan? Karena teman-temannya berkumpul dia sendiri semua. Kan enak ada diikutan, belajar dan nyapa. Hal-hal sekecil itu pun bisa menjadi penilaian bagi kita. Gitu ya. Yang tadinya anak nggak mau bekerja sama, nggak mau mengutarakan pendapat, dengan cara seperti ini mereka mengutarakan pendapatnya.
Bapak dan Ibu untuk membuat transisi pembelajaran berbasis proyek dan digitalisasi lebih mudah bagi seluruh warga sekolah. Kira-kira apa ya? Pahami teknisnya dulu, mengadakan pelatihan terus, enggak bosan loh. Pelatihan terus mengapa nanti satu pakai. Ini harus ada komitmennya Bapak dan Ibu. Dari Perpres RI sudah mengatur jam kerja. Di Permendiknas terbaru pun sudah ada jam kerja. Bapak Ibu bekerja 37 jam 30 menit dan di luar jam istirahat Senin sampai Jumat. Jadi kalau melewati hari itu jam kerja berarti lembur. Dan ini harus menjadi konsekuensi pihak yayasan. Jadi harus dibicarakan supaya tidak ada yang terjadi. Jangan lagi bicara kalau kita menggunakan hal KBM kita menjadi bisnis soal tapi ketika kita menggunakan hari kita sendiri yang untuk keluarga, siapa yang menjadi? Keluarga kita, istri kita, suami, anak, dan diri kita. Kenapa? Kita juga perlu istirahat. Ya. Jadi jangan merasa ragu kalau misalnya ada kegiatan yang memang urgent harus mengganggu jam KBM. Tinggal kirimkan surat kepada orang tua supaya orang tua juga paham tanggung jawab mereka sebatasnya. Sebab well-being itu juga harus diutamakan. Well-being artinya kesejahteraan. Kesejahteraan guru bukan cuma soal uang, ya. Tapi me time-nya harus. Begitu juga dengan rapat-rapat. Saya tidak mau mendengar sekolah ini mengadakan rapat sekolah yang ngomongin. Itu terjadi di sekolah lain silakan, tapi kalau di sini saya tidak. Kenapa? Ya karena itu tadi waktunya kita sudah pulang, kita jadi pulang ke rumah, Anda juga mengajar kalau sekolah. Ya itu nggak terbaik bagi kesehatan. Nah mental juga makin tertekan. Jadi kalau memang mau rapat, gunakan waktu yang ada di sholatnya itu. Makanya kita harus tetap waktu untuk segera sholat gitu ya, segera makan gitu. Dan ketika rapat cukup membicarakan hal penting. Bapak KCD yang sekarang mimpin rapat itu nggak pernah lebih dari 5 menit. Biasanya kami kalau rapat di KCD atau kepala sekolah pengawas itu rapat yang seharusnya 30 menit dari 2 jam. Banyak banget molornya gitu. Tapi sejak KCD yang baru tidak, kita setengah sama waktu. Karena kalau waktu kita syarif kan, gitu ya. Jadi disitu harus ditekankan lagi. Planning dan komitmen ya. Wifi-nya harus kencang di semua ruangan. Setuju. Mau nanti kepada orang tua lagi ya. Harus ada sosialisasi siswa dan orang tua. Betul. Harus ada tempat penyimpanan HP di sekolah supaya apa? Supaya si HP-nya anak nggak lecet. Jadi jangan lagi kayak saya tuh dulu malu bayar ada biaya. Jadi itu mereka pinjam aja. Ketika mau pulangan tuh ditaruh di meja sini. Akhirnya ada yang bisa. Ketika saya bawa kamus kecil di situ seperti itu. Coba dipikirkan kalau arahan dan support. Iya, kita harus memberikan dukungan baik kepada diri sendiri, teman, apakah Bapak Ibu merasa ide pembelajaran muatan lokal berbasis proyek relevan untuk siswa? Di tahun ajaran kemarin, pulau kita kan ada bahasa Sunda, ya, itu ada proyek ini relevan ya. Sekarang bagaimana pulau? Karena sekarang kita punya kurikulumnya itu. Ada kurikulumnya yang dilakukan oleh kita di Pemprov.
of the presentation. Kita gunakan contoh. Mau tahu caranya? Mau nanti setelah ditahan. Silakan Bapak Ibu istirahat dulu. Oke. Tadi refleksi kita sudah. Apa yang bisa Bapak dan Ibu simpulkan dari kegiatan refleksi ini? Bahwa kita menyadari di pembelajaran 2024-2025 terkait proyek kita masih perlu belajar. Ya, gitu. Di sekolah ini semua guru semua memperbaiki itu. Lalu beberapa hal yang tadi dianggap dampak atau kerugian kita adalah bahwa fasilitas beberapa belum mendukung. Ya. Oke, berarti kita sudah mulai menyadari ada budaya inovasi yang diterapkan di sekolah ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Untuk materi pendampingan berikutnya itu adalah pelatihan digitalisasi pembelajaran tentang praktek digitalisasi absensi dan penilaian online, lalu perencanaan ekstrakurikuler inovatif. Oke, jadi nanti setelah mendapatkan materi ini, Bapak dan Ibu harus menggunakan pembelajaran berbasis digital. Setidaknya 50% lah. Ya, 50%. Udah kebayang pembelajaran proyeknya harus seperti apa? Ya, oke, sip, baik. Oke, demikianlah tadi hasil refleksi kita. Terima kasih. Selamat beristirahat.